Pada 26 April 1986, terjadi ledakan yang mengerikan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekitar 36 jam setelah ledakan, sebanyak 49.000 penduduk dievakuasi oleh pemerintah dan tidak pernah lagi kembali ke kota itu. Jika bangunan terbengkalai saja bisa memberi hawa tidak mengenakan bagi orang yang melintas atau masuk ke dalamnya, bisa dibayangkan jika yang terbengkalai seisi kota. Waduh, gimana ya? Mimin jadi ngeri. Kalau kota yang memanjakan mata sudah biasa, bagaimana dengan kota mati? Bukan hanya sekedar dikaitkan dengan mitos maupun hal mistis, tetapi juga menilik dari sudut sejarahnya. Kota mati menjadi salah satu tempat yang menarik bagi sebagian orang untuk dijelajahi. Bahkan sebagian orang memanfaatkannya sebagai lokasi untuk membuat konten. Penasaran dengan kota mati? Berikut deretan kota mati yang ada di dunia. 1. Pripyat. Pripyat di Ukraina merupakan salah satu kota mati terbengkalai paling populer dan juga disebut kota hantu. Kota ini tak lagi ditinggali lantaran menyimpan radiasi nuklir yang besar. Kota Pripyat dihuni oleh para pekerja pabrik hingga para ilmuwan. Pada 26 April 1986, terjadi ledakan yang mengerikan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekitar 36 jam setelah ledakan, sebanyak 49.000 penduduk dievakuasi oleh pemerintah dan tidak pernah lagi kembali ke kota itu. Kecelakaan nuklir tersebut membuat radioaktif mengudara di langit Pripyat. Mereka terkena paparan dari radiasi nuklir hingga meninggal dunia. Peristiwa ini dicatat sebagai kecelakaan nuklir terparah sepanjang sejarah. Kota Pripyat meninggalkan beberapa kenangan, salah satunya adalah boneka. Dikabarkan boneka ini terkena pancaran radiasi nuklir hingga rusak serta membusuk usai terjadinya kecelakaan. 2. Oradour-sur-Glane di Prancis. Kota ini hancur ketika terjadi pembantaian massal pada tanggal 10 Juni 1944. Hanya satu penduduk yang selamat dari serangan tersebut. Kemudian sebagian besar rumah dibakar dengan tanah. Wih, serem ya guys. Tindakan tersebut dilakukan sebagai aksi balas dendam para perlawanan Prancis. Para wanita dan anak-anak dikurung di sebuah gereja dan dibunuh dengan bahan peledak dan granat pembakar. Lalu kembali dibangun di dekat lokasi lama setelah Perang Dunia berakhir. Atas perintah Charles de Gaulle, Presiden Prancis, situs pembantaian Oradour-sur-Glane diabadikan sebagai memorial Perang Dunia II, Museum Centre de la Mort d'Oradour. 3. Pulau Hashima di Jepang. Tempat yang satu ini pernah jadi sebuah lokasi dengan penduduk yang terpadat di dunia sebagai hunian bagi pekerja pertambangan batu bara, tetapi kini menjadi kota tak berpenghuni dan memiliki labirin kosong dari bekas reruntuhan beton, tembok laut, dan bangunan lainnya. Sebelumnya, pulau ini dibeli Mitsubishi untuk membangun apartemen berlantai 9 guna untuk melindungi para pekerja dari angin topan yang seringkali melanda Jepang. Namun, sial tak dapat ditangkis, saat itu ada yang bilang batu bara di sana habis. Versi lain menyebutkan bahwa teknologi gas mulai disukai. Akhirnya, Pulau Hashima ditinggal oleh para pekerja tambang yang kebanyakan para laki-laki. Karena ditinggalkan, bangunan mulai rusak dan runtuh.
Hashima pun resmi jadi kota hantu. Meski dikenal sebagai pulau kosong, banyak orang tertarik dan dijadikan sebagai tempat untuk uji nyali. Empat, Krakow di Italia. Kota mati memang menyeramkan, tetapi kota satu ini memiliki pemandangan yang amat cantik. Tadinya, kota ini dihuni lebih dari 2000 orang, namun tampaknya Krakow ditakdirkan bernasib sial. Kota yang berdiri di sisi bukit itu kerap dilanda wabah mematikan dan berbagai bencana. Antara lain, tanah longsor, banjir bandang, dan gempa bumi, yang membuat para penduduk mengungsi ke kota lain. Karena Krakow dibangun di atas bukit yang terdiri dari tanah yang kaya akan tanah liat merah, hijau, dan abu-abu gelap dengan tingkat drainase yang berbeda, medannya sangat tidak stabil. Sekarang, kota mati ini lebih populer sebagai lokasi film, diantaranya adalah Passion of the Christ dan James Bond. Lima, Centralia di Pennsylvania. Yang mengerikan, kota ini menjadi kota hantu karena kebakaran di bawah tanah yang tak kunjung padam. Kebakaran besar yang terjadi di dalam labirin bawah tanah tempat tambang batu bara berada. Kebakaran ini memang tak terlihat di permukaan, tetapi masih bertahan hingga sekarang. Meski tempat ini terlarang untuk dimasuki karena api yang terus menyala di bawah tanah paling tidak 100 tahun lagi. Tapi masih ada beberapa orang yang tinggal di sana. Jalanan di sana tak terurus dan asap kadang muncul dari retakan yang ada di tanah. Akhirnya kota ini jadi kota mati yang hanya menyisakan beberapa orang dan sebuah bangunan gereja yang masih melanjutkan pelayanannya. Enam, Nagoro di Jepang. Di desa ini dipenuhi dengan boneka yang berukuran layaknya seperti manusia yang tersebar di berbagai titik. Ada yang tampak seperti sedang memancing, menunggu bis, bekerja di ladang, atau yang belajar di sekolah. Mungkin kita akan melangkah ke setting film horor. Boneka-boneka di Nagoro, buah karya dari Ayano Tsukimi, seorang wanita lanjut usia. Tsukimi merupakan satu dari segelintir penduduk yang masih bertahan di Nagoro. Sudah pindah ke kota atau desa yang menawarkan penghidupan lebih baik. Tsukimi menganggap bahwa boneka-boneka buatannya sebagai bentuk penghormatan terhadap jiwa para kerabat yang sudah pergi mendahuluinya. Tempat ini dijuluki lembah boneka dan desa orang-orangan sawah. Nah, itu tadi deretan kota mati yang ada di dunia. Serem juga ya guys. Tetap nantikan terus informasi menarik lainnya di dunia maya. Sampai jumpa, bye-bye.